Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih untuk waktu yang sudah diluangkan. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan mengenai penerapan budaya positif di sekolah kita, khususnya di SD Negeri Darul Empat. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa materi mengenai perubahan paradigma belajar dari yang dulu berubah hingga sekarang. Berikutnya disiplin positif di sekolah. Ketiga, nilai-nilai kebajikan. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, motivasi perilaku manusia. Keempat, posisi kontrol guru, posisi kita sebagai guru di sekolah. Ketujuh, keyakinan kelas kita di sekolah. Dan yang terakhir mengenai segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini berkaitan dengan cara kita menangani masalah atau kasus di sekolah. Nah, yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi atau belajar sesuai kebutuhan anak. Karena anak itu lahir itu sudah membawa kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi anak itu sudah mempunyai kodratnya masing-masing. Kita sebagai guru hendaknya menuntun, memfasilitatori anak untuk belajar sesuai kebutuhannya, bukan sesuai tuntutan kita, tapi sesuai dengan kebutuhan anak. Sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dalam profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi yang harus kita capai. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kita membentuk anak yang mempunyai karakter. Berkebinekaan global, ini maksudnya anak yang menghargai orang lain, itu menghargai perbedaan. Berikutnya bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan anak yang mandiri. Nih, kita harus mencapai membimbing anak untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Nah, ini miskonsepsi tentang teori kontrol, miskonsepsi yang terjadi di sekolah yang selama ini terjadi, itu mengenai ilusi guru mengontrol murid. Jadi guru yang bisa mengontrol murid, murid tidak bisa mengontrol dirinya sendiri. Berikutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Maksudnya di sini, kita ketika ada anak yang bersalah, kita membuat mereka merasa bersalah itu, guru itu seolah-olah cara itu bisa menguatkan karakter mereka, padahal itu cara yang salah. Berikutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Itu benar-benar semua efektif. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Itu miskonsepsi yang terjadi selama ini pada guru, pada kontrol tugas guru di sekolah. Selanjutnya, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ini yang sebaiknya kita lakukan yang sebelah teori kontrol. Ini saya bacakan beberapa saja. Realitas kebutuhan kita sama, padahal kebutuhan setiap manusia itu berbeda. Tetapi ketika kita memberikan materi ke anak itu kita sama ratakan. Padahal kebutuhan setiap anak satu dengan yang lain itu mempunyai perbedaan. Semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrol, setiap
berbeda satu dengan yang lain. Ini stimulus respon dan teori kontrol. Berikutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Biasanya guru itu mengubah pandangan anak supaya seperti apa yang kita rasakan. Sebaiknya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, karena anak itu mempunyai pandangan sendiri menurut cara pandang anak tersebut. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan, baik itu salah, baik itu benar, itu memiliki tujuan sendiri. Orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, bukan orang lain yang bisa mengontrol, bukan orang lain yang bisa merubah, tetapi yang bisa merubah itu diri orang itu sendiri. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang berikutnya, pemaksaan pada saat bujukan gagal. Ketika kita membujuk anak dan gagal, itu kita memaksa supaya anak itu mau. Teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Baiknya kita melakukan kolaborasi dan berdiskusi dengan anak-anak. Model berpikir menang atau kalah. Teori kontrol, model berpikir menang-menang, tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah, tapi menang-menang. Semua orang itu punya pendapatnya masing-masing dan sisinya masing-masing. Berikutnya, ini disiplin positif yang kita terapkan di sekolah supaya di sekolah kita itu tertanam budaya yang positif. Disiplin positif sendiri, disiplin berasal dari kata Latin disiplina yang berarti belajar. Disiplin mengenai pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang dicapai. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan diri yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran tentang kedisiplinan peserta didik untuk melakukan suatu tanpa ancaman, tanpa iming-iming, tanpa sodokan, dan tanpa hukuman. Nanti di sini kita juga membahas ternyata kita memberikan reward kepada anak itu bukan sesuatu yang mendidik, karena reward itu juga sebagai hukuman, bisa menjadi hukuman untuk anak. Berikutnya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menunjukkan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, motivasi dalam diri anak itu untuk berperilaku baik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nilai-nilai kebajikan apa yang perlu kita tanamkan kepada diri anak supaya anak itu termotivasi untuk mempunyai disiplin dalam dirinya. Ini nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Kita tidak membahas mengenai perbedaan itu. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi ini beriman dan bertakwa, toleransi, gotong royong, mandiri, kreatif, benar kritis, rasa hormat, integritas, mandiri dan sebagainya. Ini yang perlu kita tanamkan kepada murid-murid kita. Kenapa kita menanamkan itu? Karena anak-anak atau manusia itu mempunyai kebutuhan dasar yang sudah dibawanya sejak lahir. Kebutuhan dasar sendiri adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Setiap manusia mempunyai kebutuhan dasar. Berikutnya, nah ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ini sudah refleks ada di dalam diri kita. Kebutuhan yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup, kedua kasih sayang dan rasa diterima, ketiga penguasaan,
keempat kebebasan, dan kelima kesenangan. Nah ini karena manusia itu mempunyai kebutuhan dasar, kita sebagai guru juga mempunyai kebutuhan dasar. 5 kebutuhan ini harus terpenuhi. Begitu juga dengan murid kita. Murid kita itu juga mempunyai kebutuhan dasarnya. Jadi kita sebagai guru tidak menghalangi anak tersebut untuk mencapai kebutuhan dasar mereka. Berikutnya, ini dalam mencapai kebutuhan dasar itu ada motivasi perilaku manusia. Yang pertama, motivasi ekstrinsik, itu motivasi dari luar untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Berikutnya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Biasanya motivasi dari luar ini dilakukan supaya menghindari dua hal ini. Kalau motivasi intrinsik dari dalam diri anak untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kita sebagai guru hendaknya kita memunculkan motivasi diri anak tersebut. Jadi kita tidak hanya memberikan motivasi dari luar, tapi kita memunculkan motivasi diri anak tersebut. Dalam memunculkan motivasi supaya anak itu termotivasi dari dirinya sendiri, ini ada 3 cara. Kira-kira Bapak Ibu silakan dibaca. Kira-kira cara terbaik supaya kita bisa memunculkan motivasi diri anak itu bagaimana? Apakah dengan hukuman, konsekuensi, atau dengan restitusi? Kalau hukuman biasanya tidak terencana, tiba-tiba murid tidak akan tahu apa yang terjadi. Misalkan dia melakukan kesalahan, langsung beri hukuman. Hukuman berupa hukuman fisik, psikis. Kalau konsekuensi terencana, disepakati sesuai peraturan. Biasanya kalau konsekuensi ini ada peraturan, kalau melanggar peraturan itu nanti ada sanksinya. Murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Untuk restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Itunya proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Kira-kira itu gimana? Ya, restitusi karena itu adalah kolaborasi dari murid dan murid supaya memecahkan masalahnya, mencari solusi atas masalah yang mereka hadapi. Ya, restitusi. Selanjutnya, dalam kita membimbing, dalam kita melakukan restitusi itu kita mempunyai 5 posisi kontrol dulu. Kita itu menempati 5 posisi ini. Kira-kira nanti ada contohnya. Kira-kira kita selama ini itu menempati posisi mana? Yang pertama pembuka, kedua pembuat rasa bersalah, 3 teman, 4 pemantau, dan terakhir manajer. Nah, ini ada contoh penerapan posisi kontrol. Di sini ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara pembela. Kalau guru menempati posisi pembuka, ini memberi dukungan hormat pada bendera selama 1 jam. Ini menempati posisi sebagai pendukung. Kedua, membuat rasa bersalah. Berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan bapak ibu. Jadi seolah-olah anak itu dibuat bersalah dengan apa yang dilakukannya. Ketiga, sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu dan bapak ya, sekali ini saja. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan diulangi lagi. Itu posisi kita sebagai teman. Berikutnya keempat, kamu sudah melanggar peraturan sekolah karena tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beri aktivitas vokasi dan jangan diulang lagi. Ini posisi sebagai pemantau. Kira-kira sudah pernah melakukan seperti belum? Ya. Nah, yang terakhir, posisi sebagai manajer. Sebaiknya kita sebagai guru itu menempati posisi sebagai manajer dulu. Ketika anak salah, yang kita katakan
ke mereka itu mencari tahu kenapa anak itu melakukan kesalahan itu. Contohnya ini, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi posisi manajer ini mengajak anak itu berdiskusi, berdialog supaya anak itu nanti bisa mencari solusi sendiri bersama-sama di dalam itu supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Nah, ini ada contoh kira-kira seperti ini itu masuk di posisi kontrol. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira masuk posisi kontrol kamu. Membuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Membuat rasa bersalah. Berikutnya, posisi kontrol apakah harus silakan membersihkan seluruh halaman sekolah karena kamu tidak mengerjakan PR. Kira-kira ini mendukung. Ya. Selanjutnya. Nah, ketika ada murid yang melakukan kesalahan, nanti kan kita menyelesaikannya dengan restitusi. Kita sebagai manajer. Nah, supaya anak-anak itu nanti tidak membuat kesalahan, biasanya kan guru itu membuat aturan kelas itu biasanya. Nah, sekarang kita diajak untuk tidak lagi menggunakan aturan kelas, tetapi menggunakan keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Mari kita bahas bersama-sama. Keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam dirinya atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini itu yang membuat ketidaknyamanan dan keterpaksaan. Kalau peraturan biasanya kan dibuat oleh sekolah atau dibuat oleh guru supaya anak-anak nanti taat aturan. Kalau sekarang kita sebagai guru kita diajak untuk membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu tidak lagi yang membuat guru, tetapi yang membuat murid dan guru. Khususnya murid. Jadi murid itu membuat keyakinan pada dirinya sendiri, lalu dijadikan satu di kelas, itu akan menjadi keyakinan kelas. Berikutnya, pembentukan keyakinan kelas yang pertama bersifat abstrak, kedua berupa pernyataan universal, tiga dibuat dalam pernyataan positif. Misalkan contoh, kalau peraturan kelas dilarang membuang sampah di kelas, misalkan dilarang membuang sampah di halaman. Dalam pernyataan positif ini contohnya menjaga kebersihan lingkungan kelas atau menjaga kebersihan lingkungan kelas. Jadi keyakinan kelas yang kita buat itu dalam kalimat positif. Berikutnya sedikit saja agar mudah diingat dan bisa dilaksanakan dengan baik. Kelima, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Keenam, semua warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Kalau keyakinan sekolah berarti semua warga sekolah. Berikutnya, nah ketika sudah membuat keyakinan kelas, masih ada murid yang melanggar atau melakukan kesalahan. Ini nanti kita sebagai guru menyelesaikannya dengan menggunakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini dialog antara guru dan murid. Langkah pertama, yang pertama menstabilkan identitas. Lalu ini tidak membuat rasa bersalah, tetapi menstabilkan identitas anak supaya anak itu tidak tertekan, tidak merasa disalahkan. Berikutnya validasi tindakan yang salah dan yang terakhir menanyakan
menstabilkan identitas ini dengan cara ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Nah, itu kita berbicara kepada murid supaya murid itu nanti tidak tertekan, tidak ketakutan. Kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Jadi anak itu muncul rasa percaya diri bahwa anak itu nanti tidak akan dihukum, tapi anak itu mendapat bimbingan. Bapak ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Berikutnya, kamu berhak merasa begitu. Dan terakhir, apakah kamu sudah menjadi teman yang baik buat diri sendiri untuk menstabilkan identitas? Berikutnya, validasi tindakan yang salah. Ini dengan beberapa pertanyaan, mengajukan beberapa pertanyaan, kamu pasti punya alasan kenapa melakukan hal itu. Dua, padahal kamu bisa melakukan yang lebih kurang dari ini ya. Misalkan, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang tidak menggunakan. Ini nanti tergantung masalahnya atau kasusnya. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap itu. Lanjut, ini menanyakan keyakinan. Keyakinan jelas yang sudah disepakati di awal. Apa yang kelihatan menurut kita? Bahkan ada anak yang telah sudah distabilkan identitasnya, sudah divalidasi kesalahannya, lalu ditanyakan keyakinan. Kira-kira keyakinan kelas kita yang berkaitan dengan kamu telah tadi apa? Misalkan datang ke tempat itu berarti kan mengingatkan anak supaya anak itu ingat di kelas itu ada keyakinan supaya anak bisa tepat waktu ke sekolah. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Berikutnya, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu seperti kita memberikan pertanyaan pemantik ke anak supaya anak itu mencari solusi atas masalah yang dia hadapi. Itu contoh. Ini contoh saya praktekkan di kelas. Ini contohnya saat anak telat. Jadi yang pertama saya menanyakan kenapa bisa telat. Jadi menanyakan kenapa bisa telat. Lalu berikutnya menstabilkan identitas dengan memberikan penguatan kepada dia karena supaya dia itu tidak takut. Ya, seperti itu. Yang terakhir, yang kedua nanti menanyakan alasan anak kenapa anak itu melakukan hal tersebut, lalu mencari solusi bersama-sama dengan anak, menanyakan kira-kira supaya kamu tidak telat lagi itu langkah apa yang harus kamu lakukan, misalkan bangun agak pagi, atau tidur lebih awal. Karena ini tadi kasusnya anak ini tadi telat karena tadi malam begadang, ya solusinya anak ini nanti tadi membuat solusi tidurnya lebih awal supaya dibangunkannya dan tidak. Dan itu saja Bapak Ibu. Ini dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, yang mana guru mampu mereferensi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Inti dari budaya positif ini kita diharapkan untuk menjadi seorang manajer. Ketika ada masalah kita selesaikan menggunakan segitiga restitusi ini menstabilkan identitas anak dulu, tidak mencampurkan anak supaya anak tidak merasa tertekan. Kedua, menanyakan alasan. Ketiga, menanyakan keyakinan yang sudah disepakati dan mencari jalan keluarnya. Dan kita sebagai guru mulai saat ini
diajak untuk tidak menjadi seorang penghukum, pembuat rasa bersalah. Kalau teman kita masih ya menjadi posisi kontrol teman itu baik, manajer itu juga baik. Yang perlu kita hindari itu sebagai penghukum. Contoh, ketika saya prakarya itu ada masalahnya ada anak yang tidak memakai sepatu warna hitam, terus dihukum tidak boleh memakai sepatu itu dari pagi sampai siang. Kira-kira apakah itu menyelesaikan masalah? Hukuman itu kan tidak menyelesaikan masalah, tidak ya, menambah masalah, bisa nanti kakinya sakit, hal itu kan bisa menambah masalah. Jadi ketika kita memberikan hukuman ke anak itu tidak memberikan pembelajaran kepada mereka. Yang mereka tahu saya salah, saya dihukum, selesai. Mungkin nanti besok saya salah lagi, dihukum lagi, ya wes selesai. Tapi tidak diajak untuk berdialog, mencari solusi yang baik atas masalah yang dihadapi. Itu saja Bapak Ibu, materi budaya positif yang bisa saya sampaikan ke Bapak Ibu semua. Semoga ini sekolah kita bisa menerapkan, membuat budaya positif di sekolah kita, dan sekolah kita mempunyai disiplin positif yang baik. Itu saja dari saya. Mungkin nanti ada pesan dan kesan dari Bapak Kepala Sekolah mengenai materi yang sudah saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, telah dapatkan oleh Bu Yenia tadi tentang dan yang pertama saya beri apresiasi dulu pada Bu Yenia yang pada saat ini sedang melaksanakan tugas sebagai calon guru penggerak. Semoga nanti kebelakangnya bisa sukses dan serius. Bapak Ibu yang saya hormati, dari beberapa tayangan tadi ada beberapa yang bisa kita ambil. Yang pertama tadi tentang perubahan paradigma kalau kita memberikan pembelajaran kepada anak. Kalau dulu kita memberikan pembelajaran kepada anak, itu masuk anak kita kasih tugas, ya. Tetapi sudah disampaikan oleh dunia, kita sekarang memakai profil pelajar Pancasila. Jadi kita yang menjadi fokus adalah anak. Di pembelajaran kita berfokus kepada anak, bukan guru yang menjadi fokus. Tadi juga disampaikan pembelajaran yang berdiferensiasi. Diferensiasi itu artinya kemampuan anak itu berbeda-beda. Jadi kita dalam belajar juga tidak sama. Berikutnya tadi disampaikan bagaimana kita kalau dulu ya guru seakan-akan menyacap itu guru galak atau guru gimana? Nah, kenapa? Tadi disampaikan sebagai penghukum. Jadi di era ini khususnya di kurikulum merdeka, jadi kita sebagai guru diharapkan sebagai manajer. Jadi bisa membentuk karakter anak tanpa melukai perasaan. Kemudian kalau dulu itu anak salah, ya, jika anak salah kita langsung ambil tindakan hukum, bahkan ada yang fisik lari. Ya, viral beberapa hari yang lalu, beberapa minggu lalu, karena anak melakukan kesalahan, hukum lari lapangan tidak pakai alas kaki. Akhirnya apa? Melukai kaki sang anak. Yaitu di pembelajaran kurikulum merdeka ini diharapkan hal-hal yang seperti itu tidak akan terjadi, tapi dalam menyelesaikan masalah dari segitiga restitusi. Jadi yang pertama, anak jangan sampai merasa
disalahkan dulu dalam menyelesaikan permasalahan, kemudian ditimbang permasalahannya apa, kemudian tadi yang terakhir tentang keyakinan. Ya, untuk itu kita saja yang kalau dulu kita punya kesepakatan kelas, tapi sekarang sudah ada perkembangan pendidikan cepat sekali. Karakter anak, para pakar-pakar itu menginginkan kebutuhan anak. Jadi kalau kita tidak mengikuti, kita juga akan tertinggal jauh. Dulu kita begitu anak salah, ayo nyapu. Jika salah, ayo lari. Sekarang tidak berlaku seperti itu lagi. Dan mudah-mudahan tadi dalam penyebaran pemahaman dan pengalaman sudah positif yang disampaikan oleh dunia nanti bisa membawa dampak positif bagi sekolah kita. Itu ya tadi kita berharap efek positif dari apa yang Ibu Mia sampaikan bisa diambil oleh teman-teman. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan. Saya Seri kelas 6. Saya Tasya kelas 6. Saya Adit kelas 6. Saya Fajar kelas 6. Saya Yuli kelas 6. Saya Zulfa kelas 6. Saya Juli kelas 6. Saya Farah kelas 6. Era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila. Semangat. Kita bernafas dalam sila-sila. Senang. Senang. Semangat. Semangat. Senang. Senang. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Sangat penting. Singkirkan Penting. Sangat penting. demi negeri. Penting. 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 Sangat penting. Penting. Karakter itu kita berjuang dan harus berani. Kita Supaya tertib. berprestasi. Supaya tanggung jawab. Supaya disiplin. Supaya tertib. Supaya disiplin. Supaya disiplin. Supaya tanggung jawab. Supaya tertib.